Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita sudah masuk ke bab yang ke-7 di mata kuliah akuntansi pengantar. Nah, ini kita menggunakan bukunya Kiso ya. Bab 7 ini kita akan berbicara mengenai kecurangan, pengendalian internal dan juga kas. Nah, tujuan dari pembelajaran ini yaitu kita akan mendefinisikan kecurangan dan pengendalian internal itu seperti apa, kemudian mengidentifikasi prinsip-prinsip aktivitas pengendalian internal, menjelaskan aplikasi dari prinsip-prinsip pengendalian internal pada penerimaan kas, kemudian menjelaskan aplikasi prinsip-prinsip pengendalian internal pada tadi penerimaan kas, ini pengeluaran kas, menguraikan operasi dana kas kecil, kemudian mengidentifikasi fitur pengendalian akun bank, menyiapkan rekonsiliasi bank, dan yang terakhir menjelaskan pelaporan kas. Ini peta secara singkatnya apa yang akan nanti kita bicarakan. Nah, kemudian kita masuk ke pembahasan yang pertama mengenai kecurangan dan pengendalian internal. Nah, apa sih definisi dari kecurangan dan pengendalian internal ini? Kecurangan ini adalah tindakan tidak jujur dari pekerja untuk kepentingan diri sendiri atas pembiayaan dari pemberi kerja. Jadi yang disebut curang ini adalah tidak jujurnya pekerja, tapi apa yang dia lakukan itu adalah untuk kepentingan dirinya pribadi sendiri, bukan untuk kepentingan perusahaan, tapi memanfaatkan dari pembiayaan pemberi kerja. Nah, kenapa adanya kecurangan ini bisa terjadi? Di sini ada triangle fraud namanya ya. Yang pertama adanya kesempatan. Jadi seorang pekerja bisa melakukan kecurangan atau fraud itu karena adanya kesempatan. Oh, bisa nih melakukan hal ini. Nah, karena adanya kesempatan tersebut kemudian dimanfaatkan untuk melakukan kecurangan. Yang kedua, rasionalisasi. Rasionalisasi ini dia akan mengatakan hal itu sudah wajar terjadi kok. Misalnya, ada seorang karyawan, dia diminta untuk membeli kertas. Nah, dari uang 100.000 ada kembalian 1.000 atau 2.000. Nah, dia akan memasukkan uang 2.000 tersebut ke dalam kantongnya dengan alasan, ini sudah biasa kok dilakukan oleh orang lain. Nah, dia akan merasionalisasikan apa yang dia lakukan. Kemudian yang ketiga adalah tekanan keuangan. Nah, ini karena ada tekanan dari rumah, misalnya dari pihak keluarga meminta dia untuk menambah penghasilannya, kemudian misalnya ada seorang istri yang meminta dibelikan barang-barang yang mahal sedangkan suaminya penghasilannya terbatas. Nah, itu akan dimanfaatkan untuk melakukan suatu kecurangan. Nah, 3 fraud triangle ini bisa terjadi bersamaan. Jadi misalnya karena adanya kesempatan, kemudian adanya rasionalisasi, dan yang ketiga adanya tekanan keuangan, ini dikolaborasikan sehingga bisa terjadilah suatu kecurangan. Kemudian pengendalian internal. Nah, apa itu pengendalian internal? Ini adalah metode dan pengukuran yang diadopsi untuk pengamanan aset. Jadi tujuannya adalah untuk pengamanan aset, kemudian meningkatkan keakuratan dan keandalan pencatatan akuntansi. Ini juga harus dengan pengendalian. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi operasi. Nah, ini juga harus dilakukan pengendalian. Yang keempat, memastikan kepatuhan atas peraturan dan hukum. Nah, ini juga harus diterapkan pengendalian internal. Sistem pengendalian internal ini memiliki 5 komponen utama. Nah, ini nanti materi ini akan dibahas lebih lanjut di sistem informasi akuntansi, tapi kita kenalkan sedikit mengenai pengendalian internal, kemudian 5 komponen utama pada pengendalian internal. Yang pertama adalah lingkungan pengendalian, jadi harus ada lingkungan pengendalian yang baik supaya pengendalian internal ini bisa dilaksanakan. Kemudian penilaian resiko. Nah, resiko ini sebenarnya bisa dihitung
Dari sisi perusahaan bisa memperkirakan resiko-resiko apa saja yang mungkin terjadi di suatu perusahaan. Kemudian aktivitas pengendalian. Nah, ini aktivitas pengendalian seperti apa yang sudah diterapkan oleh perusahaan. Yang keempat, informasi dan komunikasi. Jadi harus adanya informasi, kemudian komunikasi juga harus baik antar divisi, terutama yang saling berkaitan. Kemudian yang terakhir adanya pengawasan. Kemudian selanjutnya prinsip aktivitas pengendalian internal. Nah, pengukuran bervariasi ini dengan penilaian manajemen atas resiko yang dihadapi, kemudian ukuran dan sifat perusahaan. Karena antara perusahaan satu dengan perusahaan yang lain pasti akan memiliki resiko yang berbeda-beda. Kemudian perusahaan juga harus bisa menilai resiko apa yang mungkin terjadi di perusahaan tersebut. Kemudian melihat dari ukuran perusahaan ini seberapa besar. Misal perusahaan lokal seperti usaha laundry misalnya. Usaha laundry yang dia hanya sifatnya lokal dibandingkan dengan perusahaan yang sifatnya nasional. Misalnya ke Telkom. Nah, perusahaan laundry kecil dibandingkan dengan Telkom itu yang jelas pengukurannya akan sangat berbeda. Jadi beda perusahaan nanti juga akan beda ukuran dan sifat perusahaannya, juga pengendalian internalnya akan berbeda-beda. Resiko yang dihadapi pun juga berbeda. Nah, 6 prinsip dari aktivitas pengendalian ini kita bahas lebih lanjut di aktivitas pengendaliannya ya, yaitu penentuan tanggung jawab. Jadi untuk melaksanakan aktivitas pengendalian ini harus ada penentuan tanggung jawab, misalnya antara kasir dan juga pemegang catatan di bagian akuntansi itu harus orang yang berbeda dan tanggung jawabnya harus dijelaskan apa yang harus dilakukan oleh kasir, apa saja yang harus dilakukan oleh bagian pencatatan. Kemudian pemisahan tugas atau pekerjaan. Nah, yang jelas satu pekerjaan itu harus dilakukan oleh satu orang. Jangan sampai 2 pekerjaan dilakukan oleh satu orang karena akan memungkinkan terjadinya kecurangan. Misalnya di bagian akuntansi, dia yang memegang uang dan dia juga yang memegang catatannya. Nah, bisa jadi dia memanipulasi data catatannya, sedangkan uangnya dia ambil untuk kepentingannya sendiri. Nah, ini akan menimbulkan kecurangan. Kemudian prosedur dokumentasi ini juga harus jelas. Catatan-catatan yang terjadi itu harus jelas, sehingga itu akan menjadi bukti bahwa pelaksanaan usahanya sudah benar. Kemudian pengendalian fisik, kalau ini secara fisik misal perusahaan dagang berarti harus dilakukan, contohnya harus dilakukan perhitungan secara rutin per bulan misalnya. Jadi perusahaan akan tahu berapa barang yang hilang, berapa barang yang rusak, sehingga ketika ada barang yang hilang dan rusak terlalu banyak, perusahaan bisa lebih menjaga, misalnya dengan memasang CCTV dan sebagainya. Kemudian verifikasi internal independen. Nah, ini adanya verifikasi dari beberapa pihak. Misalnya untuk mencairkan cek itu harus ada tanda tangannya direktur, kemudian melalui bagian keuangan, dan seterusnya. Jadi tidak hanya pada satu pintu saja, tapi verifikasi internalnya juga jelas dan independen. Yang terakhir pengendalian sumber daya manusia. Nah, ini yang paling penting karena yang menjalankan suatu usaha itu adalah manusia. Kalau manusianya sudah baik, usahanya juga akan dijalankan dengan baik. Tapi kalau manusianya saja sudah sifatnya jelek, dia sudah berpikiran untuk melakukan kecurangan, maka di perusahaan ini juga akan dijalankan dengan kurang maksimal atau mengkhawatirkan karena manusianya saja sudah tidak baik gitu. Kemudian prinsip aktivitas pengendalian internal. Ini seperti yang tadi, penentuan tanggung jawab, pemisahan tugas seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Ini pengendalian fisiknya bisa dilakukan dengan mengunci berangkas, membuat adanya berangkas menyimpan uang. Kemudian lemari besi, kotak deposit untuk kas dan kertas bisnis. Kemudian adanya gudang dan kabinet penyimpanan untuk persediaan. Nah, untuk komputer ini adanya password dan sidik jari. Kemudian monitor TV atau CCTV ya, dan sensor pakaian untuk mendeteksi pencurian. Nah, misalnya
dia adalah perusahaan retail di pakaian, nah biasanya ada sensor pakaian. Jadi untuk menghindari adanya kehilangan barang. Kemudian mesin pencatat jam kerja, ini adalah presensi kehadiran pulang gitu, biasanya pakai sidik jari. Yang terakhir alarm untuk mencegah kebobolan. Nah, kalau adanya pencurian atau kebobolan, biasanya nanti akan dipasangi alarm supaya tahu kalau di situ terjadi kecurangan. Nah, ini untuk verifikasi internal independen. Adanya pembagian tugas, jadi asisten kasir dengan bagian akuntansi itu nanti akan meminta verifikasinya dari kasir dan seterusnya. Jadi adanya pembagian yang jelas sehingga verifikasi internal independennya ini juga terlaksana dengan baik. Yang terakhir pengendalian sumber daya manusia, yaitu perikatan kerja, kemudian merotasi tugas karyawan. Nah, ini juga harus dilakukan secara rutin. Adanya rotasi karyawan dan juga diminta karyawannya untuk libur. Nah, kenapa malah diminta untuk libur? Karena nanti bisa dicek ketika di situ ada kecurangan, itu akan ketahuan ketika si karyawan itu libur. Kemudian cek latar belakang dari karyawan tersebut, siapa dia sebenarnya, adakah kejadian-kejadian buruk yang pernah dia lakukan gitu dan seterusnya. Nah, keterbatasan pengendalian internal ternyata walaupun sudah dilakukan pengendalian secara internal yang banyak tadi, masih ada juga keterbatasannya, yaitu biayanya. Yang pertama, harus tidak melebihi manfaat. Yang jelas kita harus melihat ukuran perusahaannya seperti apa sehingga bisa menyesuaikan pengendalian seperti apa yang bisa diterapkan di situ. Kalau perusahaan kecil dia terlalu banyak menerapkan pengendalian internal yang sangat banyak, itu biayanya akan lebih besar dibandingkan manfaat yang diperoleh. Jadi kita bisa mengukur kebutuhan kita ini seperti apa, pengendalian yang bisa kita terapkan ini sejauh mana gitu. Kemudian elemen manusia, nah karena ada sangkut pautnya dengan manusia, kita tidak bisa memastikan apakah manusia ini baik atau tidak. Meskipun kita sudah berusaha dengan merekrut karyawan, melihat latar belakangnya yang baik, tapi pada pelaksanaannya kita tidak bisa memastikan apakah karyawan ini benar-benar baik. Kemudian ukuran bisnis, nah ini kita juga bisa melihat dari sini karena memang ukuran bisnis satu dengan yang lainnya itu berbeda-beda, sehingga ini akan menjadi salah satu keterbatasan pengendalian internal. Tidak semua pengendalian internal ini bisa diterapkan di perusahaan, apalagi perusahaan yang kecil. Dia tidak bisa menerapkan pengendalian internal yang sangat kompleks karena kaitannya dengan biaya tadi. Kemudian pengendalian penerimaan kas. Nah, penerimaan kas ini penerimaan langsung. Untuk kas yang penerimaan langsung ini penentuan tanggung jawabnya hanya karyawan yang ditugaskan diizinkan untuk menangani penerimaan kas atau kasir. Kemudian prosedur dokumentasinya menggunakan pesan pembayaran atau kotak pos, register kas, dan bukti deposit. Ini untuk dokumentasinya. Verifikasi internal independennya, supervisor menghitung penerimaan kas harian, jadi nanti tidak kasirnya yang menghitung tapi supervisornya harus memverifikasi. Kemudian bendahara membandingkan total penerimaan dengan deposit bank harian. Pemisahan tugas, nah ini individu yang berbeda menerima kas, kemudian ada yang mencatat penerimaan kas, ada yang memegang kasnya sendiri. Kemudian pengendalian fisik yaitu menyimpan kas di berangkas atau deposit bank. Kemudian akses terbatas untuk wilayah penyimpanan dan juga menggunakan kas register. Nah, pengendalian SDM-nya yaitu perikatan pegawai yang memegang kas, kemudian kebutuhan karyawan untuk mengambil liburan. Misal setiap 1 tahun sekali ada kegiatan liburan karyawan. Nah, ini untuk mengurangi fraud dengan pengendalian SDM-nya. Kemudian menyimpan seluruh kas di bank harian. Jadi ada bank harian untuk menyimpan kas-kas yang secara tunai tadi. Nah, kas ini terdiri dari uang logam, bisa jadi uang logam, uang kertas, kemudian bisa dalam bentuk cek, tidak harus uang di tangan atau disimpan di bank, kemudian money orders.
Nah, penerimaan kas ini bisa berasal dari penjualan tunai, kemudian penagihan piutang dari konsumen bisa jadi tidak ada penjualan tapi ada tagihan piutang, kemudian penerimaan bunga, sewa dan dividen, investasi pemilik. Nah, kalau pemiliknya ada menyetorkan uang berarti perusahaan akan menerima uang kas. Kemudian pinjaman bank dan juga hasil penjualan dari aset tidak lancar. Jadi sumber-sumber penerimaan kas ini ternyata ada banyak. Kemudian penerimaan secara langsung. Ini alurnya adalah dari bagian penjualan, kemudian mengirimkan kas ke kasir. Nah, kasir ini nanti akan mendepositkan uangnya ke bank, sedangkan slipnya akan diserahkan ke bagian akuntansi. Gitu. Jadi nanti supervisornya akan mengirimkan juga bukti dari bukti transaksinya yang akuntansi akan mencocokkan dengan bukti tadi. Jadi ada pensinkronan dua data sehingga tidak ada terjadi kesalahan. Nah, kalau penerimaan melalui kotak pos atau surat, ini kotak pos atau surat dibukanya oleh 2 orang, jadi ada saksinya, daftar yang disiapkan dan setiap cek yang disahkan. Kemudian kopi daftar bersamaan dengan cek dan pesan pembayaran dikirim ke kasir departemen. Kasir menambahkan cek ke penerimaan langsung, menyiapkan laporan penerimaan kas harian, dan juga melakukan deposit bank harian. Kemudian kopi daftar kirim ke bendahara kantor untuk dibandingkan dengan total yang menunjukkan dalam laporan kas harian. Jadi ini prosedur untuk penerimaan melalui kotak pos atau surat. Ini ya sedikit review, ada sedikit pertanyaan. Nah, umumnya pengendalian internal atas pengeluaran ini lebih efektif saat perusahaan membayar menggunakan cek daripada tunai. Nah, memang apalagi pada saat ini sudah sangat banyak sekali uang non-tunai yang bisa kita manfaatkan karena kemajuan teknologi. Misalnya dengan pembayaran melalui Shopee, GoPay, OVO, dan seterusnya. Bahkan perbankan pun sudah banyak menciptakan aplikasi-aplikasi pembayaran secara non-tunai gitu. Kemudian untuk pengeluaran kas, ini pengendaliannya adalah dari penentuan tanggung jawabnya hanya pegawai yang ditunjuk diotorisasi untuk menandatangani cek. Jadi memang ada satu pegawai khusus yang dia diberikan tugas untuk menandatangani cek. Kemudian prosedur dokumentasinya menggunakan cek bernomor, yang jelas ceknya harus ada nomornya. Ceknya harus memiliki faktur yang disetujui. Kemudian membutuhkan pegawai untuk menggunakan kartu kredit perusahaan untuk pengembalian beban. Verifikasi internal independennya membandingkan cek dengan faktur. Kemudian rekonsiliasi laporan bank bulanan. Untuk pemisahan tugasnya, individunya dibedakan antara yang menyetujui, melakukan pembayarannya, penandatangan ceknya, tidak mencatat pengeluaran kas. Nah, mereka harus dipisah-pisahkan tugasnya. Kemudian untuk pengendalian secara fisik, ini dengan menyimpan cek kosong pada brankas, takut nanti disalahgunakan oleh orang lain. Kemudian aksesnya juga terbatas. Cetak jumlah cek dengan mesin dengan tinta yang permanen. Jadi cek ini harus tintanya permanen dan juga jelas, jangan sampai bisa ditiru oleh orang lain. Kemudian untuk pengendalian SDM-nya, perikatan pegawai yang menangani kas, kemudian kebutuhan pegawai atas liburan, cek latar belakangnya juga. Ini ada sedikit pertanyaan review. Kemudian kita lanjut ke pengendalian sistem voucher. Nah, sistem voucher ini jaringan persetujuan oleh individu yang diotorisasi untuk meyakinkan seluruh pengeluaran dengan cek secara layak. Adanya voucher misalnya karena biasanya voucher ini digunakan untuk pengeluaran yang rutin. Voucher adalah formulir persetujuan yang disiapkan untuk setiap pengeluaran, misalnya
yang rutin adalah pembelian kertas misalnya. Jadi ada voucher pembelian kertas bulanan. Setiap bulan perusahaan akan membeli kertas, yang pembelian kertas ini dilakukan dengan voucher itu. Jadi sudah ada jatah khusus untuk beli kertas, diberikan anggaran sekian dalam bentuk voucher, sehingga tidak ada terjadi kecurangan lagi. Kemudian untuk dana kas kecil, ini hanya digunakan untuk membayar dalam jumlah yang kecil atau dana taktis ya. Dia disediakan kas itu untuk tagihan-tagihan yang kecil-kecil. Nah, ini meliputi pembentukan dananya seperti apa. Kemudian pengendalian dalam melakukan pembayaran dari dana kas kecil ini, ketika ada karyawan yang meminta dana kas kecil, ini juga harus dibayarkan dan sesuai dengan prosedur. Kemudian pengisian kembali dananya ini prosedurnya seperti apa? Ada 3 prosedur. Ini ada contoh jurnal yang dilakukan. Pengendalian pengeluaran kas. Nah, jika lead company memutuskan untuk membentuk dana sebesar $100 pada 1 Maret. Nah, penjurnalannya seperti apa? Jadi dana kas kecil ini uang yang khususkan atau kas kecil memang disisihkan untuk kegiatan yang kecil-kecil, misalnya untuk membeli kopi, untuk membeli gula dan seterusnya. Itu tidak mungkin kita akan menyediakan dana yang sangat besar, jadi menggunakan dana kas kecil. Nah, jurnalnya adalah ketika pembentukan dana, debitnya kas kecil atau petty cash, kemudian kreditnya kas. Dia akan mengurangi kas untuk dimasukkan ke akun kas kecil itu tadi. Kemudian kalau asumsi pada tanggal 15 Maret ini pemegang kas kecil Light meminta cek sebesar $87. Nah, dana ini terdiri dari apa saja? Tunai $13 dan kas petty kecil dan kas kecil petty untuk benda pos sebesar $44, kemudian ongkos kirim sebesar 38 dan beban lain-lain $5. Nah, jurnalnya seperti apa ketika ada seseorang yang meminta penggantian atas uang yang telah dikeluarkan? Nah, dengan kas kecil ini jurnalnya adalah beban benda pos, beban ongkos kirim, beban lain-lain. Nah, ini ditulis sesuai dengan apa yang dikeluarkan. Kemudian kreditnya adalah kas. Jadi bukan kas kecil tapi langsung ke kas. Pencatatannya seperti itu. Kas kecilnya itu istilahnya untuk mengeluarkan kasnya saja, tapi untuk penjurnalan kejadian ini menggunakan kreditnya langsung ke kas. Kemudian kadang-kadang perusahaan perlu untuk menentukan apakah perusahaan kekurangan atau kelebihan dana. Nah, kadang ada selisih antara uang yang dikeluarkan dengan catatannya. Misalnya di sini ada selisih $1. Nah, $1 ini akan dicatat sebagai apa? Jurnalnya adalah dicatat sebagai kelebihan pengeluaran kas karena ada kelebihannya ternyata. Selisih $1 ini justru selisih lebih. Jadi nanti akan dijurnal sebagai kelebihan selisih kurang ya. Maksudnya pengeluarannya terlalu banyak $1. Jadi ada jurnal kelebihan pengeluaran kas. Kemudian kontribusi atas pengendalian internal yang baik atas kas ini caranya adalah dengan meminimalkan jumlah uang yang ada di tangan, kemudian menciptakan pencatatan berganda atas transaksi bank. Jadi transaksi di bank itu jangan dicatat hanya sekali tapi juga digandakan. Rekonsiliasi bank. Rekonsiliasi ini nanti akan kita bahas lebih lanjut bagaimana caranya, yaitu mencocokkan antara uang yang dicatat oleh perusahaan, dipegang oleh perusahaan dengan uang yang ada di bank. Apakah sudah sesuai atau belum? Nah, ini fitur pengendalian penggunaan bank. Fitur pengendalian untuk penggunaan bank ini melakukan setoran ke bank, pegawai yang ditunjuk harus menyetorkan ke bank. Kemudian lembarnya harus jelas, ada sisi depannya bentuknya seperti apa, totalnya juga harus jelas, kemudian kode banknya juga harus jelas. Jadi nomor kodenya list
transaksi ini nomor berapa, itu harus jelas. Kemudian menulis cek. Nah, perintah tertulis yang ditandatangani oleh penabung yang memerintahkan bank untuk membayar sejumlah uang tertentu yang tertera di cek. Nah, cek ini harus jelas berisi siapa yang membuat, kemudian siapa yang menerima, dan juga siapa yang membayar. Misalnya, di sini yang membuat adalah perusahaan Laird Company, kemudian yang menerima adalah Watkin Wholesale Supply, sedangkan yang membayar adalah National Bank and Trust. Nah, ini harus jelas siapa yang membuat, menerima, dan membayarkan. Kemudian laporan bank. Ini ada debit memorandum dan juga istilah kredit memorandum. Debit memorandum ini namanya debit ya. Jadi pembebanan jasa bank, kemudian dana tidak mencukupi atau not sufficient fund. Jadi ini adalah salah satu pengenalan untuk nanti kita membuat rekonsiliasi bank. Jadi ada istilah debit memorandum dan kredit memorandum. Debit memorandum ini terjadi apabila pembebanan jasa bank, kemudian adanya dana tidak cukup. Jadi di bank itu uangnya tidak cukup sehingga adanya cek kosong. Nah, kemudian kalau kredit memorandum yaitu penagihan wesel tagih dan juga bunga yang diperoleh. Ini nanti akan dikreditkan. Yang mengkreditkan bank ya. Jadi perusahaan akan menerima tambahan uang. Ini ada sedikit pertanyaan review. Nah, kemudian kita masuk ke rekonsiliasi. Nah, rekonsiliasi ini sebenarnya kita masuk ke hitungan-hitungan lagi ya. Karena memang akuntansi yang awal-awal ini banyak sekali hitungan. Nah, rekonsiliasi akun bank, rekonsiliasi saldo per buku dan saldo per bank untuk menyesuaikan atau mengoreksi saldo kas. Jadi biar jelas dan detail berapa kas yang dipegang oleh perusahaan. Apakah yang disimpan di bank itu nominalnya sama atau tidak. Nah, ketika nominalnya berbeda itu terjadi karena apa, dan nanti akan ditentukan berapa yang boleh dicatat oleh perusahaan. Itu perusahaan juga harus mencocokkan, merekonsiliasi dengan bank. Nah, yang pertama apa yang harus direkonsiliasi? Itemnya adalah setoran dalam perjalanan atau deposit in transit. Jadi setoran dalam perjalanan ini misalnya, pada hari Jumat perusahaan sudah mencatat bahwa ada uang yang disetorkan ke bank sejumlah 10 juta. Tapi karena hari Jumat ini antriannya panjang sehingga orang yang ditugaskan ini tidak sempat untuk menyetorkan uangnya ke bank, atau bahkan sudah disetorkan ke bank tapi pencatatannya belum update. Ini bisa saja terjadi. Nah, ketika itu adalah hari akhir bulan, perusahaan harus mencatat berapa nominal yang terjadi, sedangkan uangnya masih belum masuk ke bank, masih in transit, belum sepenuhnya masuk, maka akan terjadi selisih antara catatan perusahaan dengan rekening dari di banknya belum ada uang masuk, tapi di perusahaan sudah dianggap ada penyetoran ke bank sebesar 10 juta tadi. Nah, ini nanti harus kita rekonsiliasi atau dicocokkan dan disesuaikan. Kemudian yang kedua, cek beredar atau outstanding check. Terkadang perusahaan mengeluarkan cek itu untuk membayar berbagai kebutuhan, tapi belum tentu si yang menerima cek ini langsung mencairkannya ke bank. Jadi terkadang ceknya masih dalam bentuk uang. Di perusahaan sudah mencatat bahwa adanya uang yang keluar dari cek tadi, sehingga saldo kasnya dia sudah berkurang. Sedangkan dari sisi banknya, karena orang yang memegang cek belum mencairkan uangnya, sehingga saldonya masih utuh di bank. Nah, ini nanti akan menimbulkan selisih antara saldo bank dengan saldo yang dipegang oleh saldo catatan dari perusahaan. Kemudian yang ketiga, karena adanya kesalahan. Nah, kalau kesalahan ini udah salahnya manusia ya, kita hanya bisa mengantisipasi supaya tidak terjadi kesalahan yang banyak. Terutama untuk mencatat angka itu seringnya terbolak-balik. Kemudian yang keempat adalah catatan banknya itu sendiri. Nah, prosedur rekonsiliasi ini akan kita lihat saldo kasnya per bank statement. Kita lihat dari
laporan di bank, dan juga kita lihat dari laporan dari diri kita sendiri, perusahaan. Nah, ini disesuaikan ke saldo bank. Nanti akan ditambah. Kalau ada setoran dalam perjalanan, berarti dia akan menambahkan saldo bank. Kemudian kalau ada cek yang beredar, itu akan mengurangi saldo bank. Kalau ada kesalahan, nah karena kesalahan ini bisa saja mengurangi atau melebihkan, maka nanti akan dibenarkan. Nah, sedangkan yang akan dicocokkan dari saldonya perusahaan itu adalah penagihan oleh bank. Jadi kalau ada tagihan yang sudah dilaksanakan oleh bank tapi perusahaan belum mencatat sebagai pendapat pemasukan kas, itu nanti akan disesuaikan adanya penagihan oleh bank. Jadi akan menambah saldo kasnya perusahaan. Kemudian cek kosong seperti tadi yang sudah saya jelaskan, bahwa kita sudah menerima cek mau dicairkan ke bank tapi ternyata tidak bisa karena saldo dari yang perusahaan yang mengeluarkan cek itu tidak punya saldo. Jadi kita tidak jadi menerima uang, padahal dari catatan perusahaan awalnya sudah mencatat bahwa akan ada penerimaan uang, ternyata nggak jadi. Nah, itu harus dibenarkan, yaitu dengan mengurangi dari saldo buku. Kemudian cetak cek dan beban bank, ini biasanya ada biaya pencetakan cek berapa, beban administrasi banknya berapa. Nah, itu nanti juga akan dikurangkan dari sini. Yang terakhir adalah karena kesalahan perusahaan. Nah, ini juga kembali lagi ke manusianya, bisa saja ada kesalahan lebih dan kesalahan kurang. Nah, kemudian yang membuktikan bahwa rekonsiliasi ini sudah tepat adalah nanti saldonya akan sama antara saldo yang ada di bank dan juga saldo yang ada di perusahaan. Ini untuk memastikan bahwa inilah angka yang akan digunakan perusahaan untuk dilaporkan pada periode yang bersangkutan. Ini contoh ilustrasinya. Jadi lead company menunjukkan saldo per banknya sebesar 15.000 sekian. Kemudian saldo per bukunya 11.000 sekian. Nah, ini ada selisih. Di banknya tercatat 15.000, sedangkan di bukunya perusahaan tercatat 11.000. Nah, selisihnya ini di mana? Kita akan menggunakan 4 langkah, yaitu akan melihat deposit in transitnya. Adakah deposit in transit? Nah, kalau ada berarti tadi seperti rumus yang tadi, deposit in transit ini harus ditambahkan ke saldo bank. Kemudian outstanding check, ada cek yang masih beredar. Cek yang masih beredar ini akan mengurangi saldo bank. Kemudian ada kesalahan pencatatan. Nah, ini tergantung apakah mengurangi atau menambah. Kemudian yang keempat, bank memoranda. Seperti tadi ada kredit memoranda dan debit memoranda. Nah, bank memoranda ini terdiri dari NSF check, ini pengaruhnya apa ke rekonsiliasi. Kemudian change for printing company check, itu juga memberikan pengaruh apa. Kemudian collection of note receivable, nah dia ada penagihan piutang sebesar 1.000, kemudian bunganya 50, tapi ada biaya penagihannya sebesar $15. Nah, ini nanti pencatatannya seperti apa. Cara mengerjakannya adalah seperti ini. Menyiapkan rekonsiliasi bank pada 30 April. Yang pertama, saldo menurut bank dulu. Kemudian ada penambahan dari setoran deposit in transit. Ada pengurangan untuk cek beredar sehingga diketahui saldo menurut banknya adalah 12.204,85. Sedangkan yang menurut buku ini nanti akan ditambah dengan kesalahan pencatatan cek. Kemudian penagihan wesel tagih plus bunga minus fee-nya berapa. Sedangkan pengurangannya adalah cek kosong. Kalau ada cek kosong berarti akan mengurangi. Kemudian beban jasa bank juga akan mengurangi sehingga ditemukan saldo kas sudah sesuai dengan apa yang kita hitung tadi juga di menurut bank dan menurut buku. Nah, ini harus sama persis. Kemudian perusahaan mencatat setiap item rekonsiliasi yang digunakan untuk menentukan saldo kas yang disesuaikan menurut buku. Nah, setelah tahu rekonsiliasi, perusahaan juga masih ada tugas untuk jurnal penyesuaian. Jadi perusahaan harus menyesuaikan
supaya nanti yang ditulis oleh perusahaan ini adalah benar angkanya. Contohnya, penagihan wesel tagih, asumsi bunga sebesar $50 belum diakui dan biaya penagihan dibebankan sebagai beban lain-lain. Nah, jurnalnya adalah karena adanya penagihan wesel atau piutang, maka akan memperoleh kas. Kemudian wesel tagihnya sebesar 1.000, ada pendapatan bunganya 50. Nah, selisihnya ini adalah masuk ke beban lain-lain atau selisihnya ini biasanya fee untuk bank sebagai penagih. Kemudian kalau untuk kesalahan pencatatan, ini jurnalnya bisa dengan kas, debit, kemudian hutang usaha kredit. Jadi kalau untuk kesalahan pencatatan ini nanti tinggal disesuaikan saja kesalahannya seperti apa dan jurnalnya seperti apa gitu. Jadi tujuannya adalah kita membenarkan laporan keuangannya, angkanya harus benar, makanya kita melakukan koreksian ini. Kemudian untuk cek kosong jurnalnya seperti ini. Untuk beban jasa bank jurnalnya seperti ini. Nah, ini ada review sedikit. Kemudian sistem transfer dana elektronik atau EFT system. Nah, ini adalah sistem pengeluaran yang menggunakan kabel, telepon, atau komputer untuk mentransfer saldo kas antar lokasi. Kalau sekarang udah semakin canggih ya, jadi mentransfer saldo kas itu sudah bisa menggunakan rekening. Bahkan tadi jasa-jasa keuangan yang lain seperti ShopeePay, OVO, GoPay, dan lain-lain. Nah, EFT transfer umumnya menghasilkan pengendalian internal yang lebih baik karena tidak kas atau cek yang ditangani pegawai perusahaan. Karena ini udah by system, jadi kemungkinan terjadinya kecurangan itu kecil. Karyawan tidak akan bisa memanipulasi data ini kecuali memang dia sudah sangat pintar untuk melakukan kecurangan ya. Kemudian kas terdiri dari uang logam, uang kertas, cek, uang di tangan atau di bank, kemudian money orders. Nah, ini di financial position. Ini pencatatannya ada kas and cash equivalent, jadi kas dan setara kas istilahnya. Kas sejak setara kas dilaporkan bersamaan dengan kas, sepertinya IASB akan mengakhiri ini di masa depan. Penggantinya setara kas akan dilaporkan sebagai investasi jangka pendek. Jadi ada akun baru menurut IASB yaitu dengan kas dan juga investasi jangka pendek, bukan lagi setara kas gitu ya. Ini sedikit pertanyaan review. Kemudian ini ada sedikit informasi tentang sistem standar yang kita gunakan di GAAP seperti apa, aturan-aturan yang ada di GAAP seperti apa gitu. Nah, ini sudah selesai pembahasan kita mengenai kecurangan, pengendalian internal, dan kas. Nah, semoga apa yang sudah kita pelajari ini bisa bermanfaat dan bisa dipahami dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.